omongin capres dukungannya PSI siapa toh. Dan terima kasih dikasih kesempatan saya menyampaikan pandangan-pandangan saya yang saya lihat banyak kecocokan, ya, banyak kecocokan. Tahun 2024 PSI menang, pasti menang. Saya jadi presiden atau tetap jadi presiden, saya tetap akan membela bangsa dan rakyat saya. Mengusung diri saya, Prabowo Subianto, sebagai calon presiden Republik Indonesia masa bakti 2024 sampai dengan 2029. Prabowo full senyum, ini reaksi Kaisang saat ditanya elektabilitas Capres. Kan saya menyampaikan dukungan Capres PSI di 2024 adalah Di dunia politik Indonesia yang selalu menarik perhatian, ada satu figur yang kini tengah menjadi pusat perbincangan, yaitu Kaisang Pangarep, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI. Kaisang yang dikenal sebagai putra bungsu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi, telah membuat pernyataan mengejutkan mengenai kedekatannya dengan calon Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, dia juga menyebut pernah bertemu dengan Ganjar Pranowo, seorang tokoh yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Partai yang saat ini mendukung pemerintahan Jokowi. Pernyataan ini telah memunculkan berbagai spekulasi dan pertanyaan mengenai arah politik PSI dalam Pilpres 2024. Dalam artikel ini, mari kita selami lebih dalam pernyataan Kaisang, latar belakang politik ketiga tokoh ini dan dampaknya terhadap Pilpres 2024. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita kenali sosok Kaisang Pangarep secara lebih mendalam. Kaisang adalah seorang pengusaha muda yang dikenal luas di Indonesia. Ia memiliki sejumlah bisnis di berbagai sektor termasuk kuliner dan fashion. Namun yang membuatnya begitu menarik adalah keterlibatannya dalam politik. Pada tahun 2023, Kaisang resmi menjadi Ketua Umum PSI, sebuah partai yang dikenal dengan platform inovatifnya, fokus pada kepemudaan dan dorongan untuk mereformasi politik. Slogan PSI saat itu adalah bikin lembur, mencerminkan semangat untuk bekerja keras dalam mewujudkan kemajuan Indonesia. Kaisang adalah figur yang sangat menarik sebab ia telah memutuskan untuk mengukir namanya dalam dunia politik, bukan hanya sebagai seorang pengusaha sukses. Apa yang mendorong Kaisang terlibat dalam politik? Ia telah menyampaikan bahwa salah satu motivasinya adalah untuk menghilangkan pesimisme dan sinisme yang sering terasa dalam politik di kalangan generasi muda. Ia ingin menjadi bagian dari perubahan, menginspirasi anak muda lain untuk melibatkan diri dalam politik. Ia menggambarkan politik sebagai jalan ninja untuk mencapai tujuan positif. Dengan kata lain, ia ingin berhenti mengutuk kegelapan politik dan menerangi jalan menuju perubahan yang lebih baik. Kaisang berkomitmen untuk menjalankan politik dengan baik dan membantu pembangunan keyakinan bahwa politik dapat dijalankan dengan integritas. Ia menekankan pentingnya politik yang bersih dan didasari oleh rasa hormat. Kehadirannya sebagai seorang politikus muda memiliki tujuan, yaitu membantu membangun keyakinan bahwa Indonesia politik bisa dijadikan dengan penuh integritas, menjadikan politik yang bersih dan didasari oleh tujuan kebaikan bagi masa depan Indonesia. Dalam pernyataan terbarunya, Kaisang mengakui bahwa dirinya memiliki kedekatan dengan calon Presiden Prabowo Subianto, salah satu tokoh yang diyakini akan mencalonkan diri dalam Pilpres 2024. Prabowo Subianto adalah seorang mantan Letnan Jenderal TNI dan telah 2 kali mencalonkan diri dalam pemilihan presiden sebelumnya. Pertemuan Kaisang dengan Prabowo menimbulkan berbagai pertanyaan dan spekulasi tentang arah politik PSI dalam Pilpres 2024. Apakah ini merupakan indikasi bahwa PSI akan mendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden mendatang? Ataukah ini hanya pertemuan biasa antara dua tokoh dalam dunia politik? Kaisang sendiri enggan memberikan jawaban pasti terkait pilihan politik PSI. Ia menyatakan bahwa pilihan tersebut akan ditentukan setelah mendengarkan aspirasi dari berbagai dewan pimpinan wilayah maupun dewan pimpinan pusat PSI. Kaisang menekankan pentingnya konsultasi internal dalam mengambil keputusan politik yang akan diambil oleh partai. Selain pertemuan Kaisang dengan Prabowo Subianto, ia juga menyebut bahwa ia pernah bertemu dengan Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo saat ini menjadi sebagai Gubernur Jawa Tengah dan merupakan salah satu tokoh yang diusung oleh PDIP sebagai calon presiden potensial dalam Pilpres 2024.
Namun perlu dicatat bahwa pertemuan Kaisang dengan Ganjar terjadi dalam konteks yang berbeda. Kaisang menyebut bahwa ia bertemu Ganjar saat menghadiri konser grup musik Dewa 19 yang mungkin hanya pertemuan santai dalam sebuah acara hiburan. Kaisang Pangarep, sosok yang tak asing lagi di dunia politik Indonesia, telah membuat langkah berani dengan memimpin Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan menjalani perjalanan politiknya yang unik. Keputusannya untuk memimpin PSI dan berbeda partai dengan ayahnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi, menarik sorotan dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat dan kalangan politis. Ketika ditanya apakah dia berkusi dengan Jokowi sebelum bergabung dengan PSI, Kaisang memberikan jawaban yang menunjukkan kematangannya dalam mengambil keputusan politik. Menurutnya, mendapatkan restu dan izin dari orang tua adalah langkah yang penting, tetapi yang paling utama adalah restu dari istri mengingat dia sudah memiliki keluarga sendiri. Dia minta restu izin ya pasti ke orang tua, tapi balik lagi saya sudah berkeluarga sendiri. Yang paling utama saya mendapatkan restu dari istri saya, kata Kaisang saat konferensi pers di The Jakarta Theater Jakarta Pusat pada Senin 25 September 2023. Selanjutnya, ketika muncul pertanyaan mengenai aturan di PDIP yang mewajibkan satu keluarga menjadi anggota satu partai, Kaisang dengan tegas menyatakan bahwa saat ini dia telah memiliki kartu keluarga atau KK yang berbeda dengan Jokowi. Kalau tadi dibilang satu partai, satu keluarga, mbok dilihat, apa mau dilihatin kakak saya cuma ada saya dan Erina Safia Gudono, ucapnya dengan penuh keyakinan. Pernyataan ini menggambarkan bahwa Kaisang sebagai individu yang sudah membina keluarga baru, telah menjalani langkah politiknya dengan sungguh-sungguh. Dia memilih untuk menjadi bagian dari PSI sesuai dengan keyakinan dan pandangannya dalam politik. Tanggapan yang muncul dari berbagai pihak terhadap keputusan Kaisang adalah bermacam-macam. Pertama, dukungan dari pendukung PSI. Kaisang mendapat dukungan besar dari pendukung dan kader PSI. Keberadaannya sebagai sosok muda dan karismatik di dunia politik dianggap sebagai aset berharga bagi partai. Dengan kepemimpinan Kaisang, PSI berharap dapat menarik lebih banyak pemilih muda dan memperkuat posisinya di panggung politik nasional. Kedua, tanggapan positif dari berbagai politisi. Beberapa politisi di luar PSI memberikan tanggapan positif terhadap langkah politik Kaisang. Mereka melihatnya sebagai langkah positif dari generasi muda yang ingin berperan aktif dalam perubahan politik di Indonesia. Selain itu, beberapa politisi berpendapat bahwa keberagaman partai politik adalah hal yang baik untuk demokrasi. Ketiga, polemik aturan satu keluarga satu partai. Keputusan Kaisang untuk berada di partai yang berada dengan ayahnya Jokowi memunculkan polemik terkait aturan di PDIP yang mewajibkan satu keluarga menjadi anggota satu partai politik. Keempat, kepemimpinan Kaisang sebagai politikus muda. Kaisang Pangarep diangkat sebagai Ketua Umum PSI dengan harapan bahwa kepemimpinannya akan membawa semangat baru dalam politik Indonesia. Sebagai generasi muda, Kaisang diharapkan dapat membawa perspektif segar dalam merumuskan kebijakan publik. Kaisang Pangarep menekankan pentingnya menjalankan politik dengan integritas dan menghindari pesimisme serta sinisme terhadap politik. Dia ingin menciptakan suasana politik yang positif dan berintegritas, di mana berbagai pihak dapat bekerja sama demi kebaikan bersama.